Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan eh, sore ini kita memulakan pembelajaran ekonomi secara tatap muka yang mana sebelumnya pernah disampaikan eh, secara online ya, pernah disampaikan dalam bentuk PowerPoint, sudah di-share untuk kelas 1, kelas 11, 12, dan 13. Pada pertemuan kali ini kita sampaikan, kita perkenalkan tentang ekonomi ini secara keseluruhan. Mohon maaf nih Kak Lilis kelas berapa ya? Kelas 12, Pak. Tahu deh Pak kelas berapa saya? Ya. Kak Fahrul kelas berapa? Pastikan kelas berapa? Kelas 12. Ya, 12 ya, berarti tahun depan udah ujian ya. Kalau Kak Lilis? Nggak tahu. Iya, saya juga nggak tahu Pak. Saya belum pernah ketemu sama siapa gitu. Saya kelas berapa? Kan mohon maaf nih, Kak Lilis daftar dari kapan? Baru daftar apa dari kemarin? Baru daftar. Baru daftar. Nanti ditanyakan ke bagian itunya ya, ke Mas Al, masuknya kelas berapa. Ya untuk sekarang ini kita perkenalkan secara keseluruhan tentang Iya. pelajaran ekonomi. Ya. Dari dasarnya dulu ya, karena kelas 12 itu seharusnya sudah pelajaran akuntansi. Namun kita buat nanti pelajaran akuntansi di semester kedua, sebagaimana yang kemarin. Kak Fahrul dari kelas 1 atau daftar langsung pas di kelas 12 ini? Halo? Halo Kak Fahrul? Halo? Ada suara? Kita lanjutkan ya. Konsep dasar ekonomi terdiri dari yang pertama pengertian ekonomi. Ada suara, Kak Lilis? Ada Pak, ada. Ada ya. Yang pertama pengertian ekonomi, prinsip ekonomi, kemudian inti masalah ekonomi dan skala prioritas. Oke, langsung kita ke pengertian ekonomi. Kak Lilis sebelumnya pernah belajar ekonomi, ikut pelajaran ekonomi? Selama di PKBM Pak. Iya. Saya lupa perasaan pas belajar IPS, belajar ekonomi kalau nggak salah deh Pak. Sama pas wirausaha. Uh, tapi emang udah kelas ini ya, udah paket C ya, di paket C ya. Iya. Oke, kita lanjutkan aja dulu ya. Ya Pak. Pengertian ekonomi, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Jadi ilmu ekonomi ini merupakan ilmu sosial ya, yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam mengelola sumber daya. Selamat datang Pak Rusyandi di pelajaran ekonomi hari ini. Ya, maaf baru bisa bergabung. Ya, Ini baru dimulai nih Pak, tadi baru 5 menit. oh ya, oh iya, ya oke, ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ilmu ekonomi atau pengertian ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas
dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Jadi ini adalah perilaku manusia atau kegiatan manusia, ya. Ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi sumber daya alam ini sebenarnya terbatas, gitu. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau aturan atau hukum. Secara garis besar, ekonomi adalah diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Rumah tangga dalam keluarga, rumah tangga dalam perusahaan. Ya. Yang dimaksud dengan ahli ekonomi adalah ekonom. Ahli ekonomi disebut ekonom, orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Jadi yang dimaksud aturan rumah tangga sesederhana itu sebenarnya, ya. Arti ekonomi itu sesederhana itu aturan dalam rumah tangga. Namun rumah tangga ini ada skala kecil, skala kecil berarti keluarga, ya, tentang ekonomi keluarga. Ada juga rumah tangganya rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara. Itu secara sederhananya atau dari asal katanya artinya adalah aturan rumah tangga. Prinsip ekonomi adalah suatu kegiatan ekonomi seseorang untuk berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Jadi secara prinsip aturan rumah tangga tadi atau kegiatan rumah tangga tadi adalah berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan modal sekecil-kecilnya. Ini yang disebut dengan prinsip ekonomi. Prinsip dasar ekonomi terdapat dua prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Satu, ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sedikit mungkin. Jadi ini dari dua prinsip ini ada kedua prinsip ini dijadikan sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi prinsip ekonomi yang ada yaitu untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran. Keuntungan, yang kedua keuntungan diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sedikit. Jadi di sini tergantung tergantung tindakan orangnya gitu. Mau mengambil yang mana. Ini dijadikan pedoman umum dalam tindakan ekonomi. Suatu tindakan ekonomi dikatakan efisien bila suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai dan disertai dengan penghematan biaya. Jadi bila dikatakan efisien, efisien itu berarti hemat, ya, sehemat mungkin atau tepat guna, ya, tepat guna itu bisa dalam tindakan ekonomi dikatakan efisien manakala bisa menghemat biaya. Tujuan prinsip ekonomi sebagaimana dijelaskan melalui pengertian di atas, tujuan prinsip ekonomi adalah mencapai perbandingan rasional antara usaha yang dilakukan dan hasil yang diperoleh,
Sederhananya, tujuan prinsip ekonomi adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir adanya kerugian. Jadi kurang lebih kegiatan ekonomi itu atau prinsip ekonomi itu seperti itu ya. Jadi sebentar nih ada Bu Waryati masuk. Selamat datang Bu Waryati. Halo, ada suara Bu Waryati? Oh, halo. Iya, ada, Pak. Ada ya? Iya, alhamdulillah ada. Gimana sehat Bu Waryati? Alhamdulillah sehat, Pak. Heeh. Kita ketemu lagi nih sama pelajaran ekonomi. Oh, Ya, iya, baik. kemarin kan dibikin global ya. Nah, sekarang ini saya coba dari awal dulu karena ada beberapa siswa di sini yang sudah kelas 12. Bu Aryati kelas berapa sekarang, Bu? Kelas 11. Kelas 11. Nah, ini kan sebenarnya berbeda gitu ya. Maka nanti kami akan minta data eh, apa itu siswa yang kelas 11, yang kelas 12 sama yang kelas 11, 10, 11, 12 ya. Iya. Ini kan pasti berbeda secara pembelajaran harusnya berbeda ya. Saya pernah share ya yang PowerPoint yang pertama tuh materinya berbeda ternyata ya. Karena kalau diglobalkan begini sementara yang paket C kelas 12 kan mau ujian, udah mau persiapan ujian. Maka secara secara apa? Secara kurikulum atau secara pembelajaran kelas 12 itu pelajarannya adalah akuntansi. Ya, Bu Aryati pernah belajar akuntansi ya? Nah, waktu itu, Pak. Iya, padahal Bu Aryati berarti waktu itu masih kelas 10 ya? Iya, kelas 10 Iya. Jadi akuntansi. sebenarnya belum masuk ya. Nah, ini Mm-mm. makanya nanti supaya apa ya? Supaya sesuai dengan pembelajarannya eh, nanti dibikin tiga, tiga ini ya, tiga jadwal ya. Oh, itu baik-baik. Kan Bu Aryati sebenarnya apalagi kelas 10 waktu itu belum belum ada dalam pembelajarannya itu belum ada pembelajaran akuntansi sebenarnya. Karena Iya. akuntansi itu adanya di kelas 12. Di kelas 12 dari apa itu? Dari pertama masuk itu sudah belajar akuntansi. Namun nanti di kelas 12 pun kita akan eh, eh, semester pertama itu secara umum dulu pembelajarannya supaya tahu dasar-dasar daripada ekonomi ini, baru nanti semester kedua belajar akuntansi. Gitu. Iya, Gimana? baik. Kelasnya mendingan dipisah kan? Hah? Waktunya Iya, mendingan dipisah ya? iya, tidak apa, Sejam-sejam gitu ya? boleh. Karena kalau di global begini, akhirnya Bu Waryati nanti belajar akuntansi lagi kalau udah kelas 12. Enggak apa-apa. Jadi persiapan saya untuk kelas 12. Oh gitu ya. Oke, oke. Saya sudah siapin sebenarnya materi secara per kelas, namun nanti saya udah ngobrol ke Mas Al. Mas Al nanti berarti dibikinnya apa itu sejam-sejam, ya sejam. Maksudnya berbeda gitu. Contoh nih, kalau udah jam 4, jam 4, jam 5, berarti ini paket paket C kelas 12 gitu. Oh, Karena di sini pun ini eh, Pak Rusyandi kelas 12, Pak Hrul kelas 12, Bu Aryati kelas 11, Bu Lilis tadi kelas berapa gitu ya. Ini namun secara secara dasar dulu nih ya semuanya, karena ini sebenarnya ini pelajaran kelas 10-nya gitu. Namun ah, ini merupakan dasar, jangan sampai nanti kita memberikan pembelajaran di kelas 12, justru materi dasarnya nggak mengetahui. Jadi untuk pertemuan ini
secara keseluruhan dulu digabung. Untuk minggu depan nanti sesuai dengan jamnya. Nanti saya sampaikan ke Mas Al, jadi nanti ada 3 link ya. Bukan 3 link sih sebenarnya, waktunya aja nanti. Kita lanjutkan ya, Bu Aryati. Baik. Tadi sampai mana? Ilmu ekonomi ya? Oh, ini Ilmu. kok balik lagi ya? Jadi kesimpulannya, prinsip ekonomi itu adalah memaksimalkan keuntungan dan minimalisir adanya kerugian. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ini pengertian yang lain daripada ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Sementara sumber daya alam yang ada sangat terbatas. Nah, ini yang akan nantinya timbullah dengan kejadian ini, ya, dengan pengertian ini, maka timbullah namanya masalah ekonomi. Ya, ini ada pengertian yang lain daripada ilmu ekonomi, itu ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Jadi sumber daya alam itu terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi saat manusia kebutuhannya tidak terbatas, sementara sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya terbatas, maka itulah yang disebut masalah ekonomi. Ini pengertian ini cenderung kepada masalah ekonomi ya, pengertian yang ini ya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Secara kesimpulannya adalah mencapai kemakmuran. Jadi nanti harus dibedakan antara pengertian ekonomi itu sendiri secara asal katanya, kemudian prinsip ekonomi, kemudian tindakan ekonomi, dan nanti ada lagi satu lagi adalah masalah ekonomi. Dikutip dari laman Department of Economic University of Buffalo, ya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan. Nah, ini dari pengertian ilmu ekonomi dari Departemen Ekonomi University ini seperti ini ya. Ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan. Jadi tadi sumber daya terbatas, beda bahasa aja sebenarnya. Kalau tadi sumber daya alam yang terbatas, kalau ini ilmu yang mempelajari tentang kelangkaan. Jadi emang kebutuhan sumber daya alam ini sebenarnya terbatas ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, pemenuhan kesejahteraan, dan sebagainya. Ini menurut Departemen of Economy University menyampaikan seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah ilmu ekonomi itu mempelajari sumber daya alam yang terbatas ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, kebutuhan manusia ini dijelaskan di sini. Ada barang dan jasa. Di pengertian dari Departemen of Economy ini, sumber dayanya itu selalu produksi barang dan jasa. Oke. Ini cabang ilmu ekonomi dibagi menjadi 1, ilmu ekonomi terapan, 2, ilmu ekonomi deskriptif, yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi terapan atau applied economics
Ilmu ekonomi terapan adalah pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu, ya, secara praktis oleh individu. Jadi nggak pakai belajar lagi ya, namanya terapan dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ya, jadi sifat ekonomi terapan adalah praktis, hanya digunakan pada masalah-masalah tertentu. Beberapa cabang ekonomi terapan antara lain adalah koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi perusahaan, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Apa? Ilmu ekonomi contoh koperasi. Itu kenapa disebut terapan? Karena adanya kebutuhan masyarakat yang tertentu di situ ya. Jadi tidak menjadi suatu peraturan suatu negara, tetapi hanya suatu kelompok yang emang membutuhkan hadirnya koperasi gitu. Itu yang disebut praktis di situ. Penyelenggaranya ya disepakati bersama di situ, buatlah koperasi karena ini kebutuhan masyarakat di sini. Kemudian ekonomi pembangunan hanya untuk pembangunan saja. Ekonomi keuangan hanya untuk keuangan saja. Ekonomi perusahaan hanya untuk perusahaan saja. Ekonomi internasional. Ya. Kemudian ekonomi pertanian. Jadi yang dibutuhkan secara praktis ya. Ekonomi deskriptif adalah atau deskriptif economics. Ilmu ekonomi disini sebagai ilmu ekonomi yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat itu. Ekonomi deskriptif sendiri memaparkan data-data dari beragam fakta serta fenomena yang terjadi. Jadi menggambarkan ekonomi dalam suatu kelurahan atau desa yang di situ dikoordinir oleh pemerintahan yang ada, ya, pemerintahan yang ada di desa itu. Jadi tidak yang mana di dalamnya beragam ya, faktanya beragam. Dalam satu desa itu ada persoalan ada urusan di bidang pangan, papan gitu dan sebagainya ya. Jadi dalam beragam fakta yang terjadi. Ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang mengkaji gejala-gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi yang mempelajari tidak bukan prakteknya ya, tapi teori-teorinya. Ya, contoh kalau sekarang nih, mohon maaf nih, ada di sini yang punya akun TikTok. Bu Aryati punya? Nggak punya, Pak. Nggak punya ya. Bu Lilis tadi lagi keluar ya. Nah, ini, Saya nggak punya, Pak. oh, Bu Lilis nggak punya juga. Nggak. Saya cuma punya WA dan YouTube. Oh, ini contoh aja ya saya sampaikan supaya maksudnya ini lagi ada suatu fenomena ya mengkaji gejala-gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan. Ini dengan munculnya TikTok, yang awalnya TikTok itu sebagai media sosial, sekarang TikTok sudah menjadi media sosial juga iya, kemudian e-commerce juga iya. E-commerce itu maksudnya plafon yang jual beli gitu. Plafon jual beli barang. Ya, kalau contoh, kalau Shopee ya kan, Lazada itu emang dia plafon e-commerce. Plafon yang emang menjual barang. Jadi saat pendaftaran membuat aplikasi, emang e-commerce ya sebagai sarana jual beli barang. Nah, berbeda dengan TikTok. TikTok asalnya adalah media sosial yang berbentuk video awalnya. Nah, kalau e-commerce ini kalau
Lazada ini dari awal ya kesepakatan dengan pemerintah adalah emang e-commerce. Ada sekian persen yang masuk ke negara atau ada pajak begitu ya. Pajak yang masuk ke negara. Nah, TikTok itu awalnya bukan e-commerce, tetapi media hiburan seperti YouTube, seperti video snack ya, media hiburan seperti itu. Namun seiring perjalanan TikTok semakin digemari, bahkan menjadi di dunia ya, di dunia TikTok di Indonesia ini pengguna nomor 2 ya, di 113 juta pengguna TikTok sampai dengan bulan April 2023 kemarin. Nah, dengan TikTok membuka TikTok Shop namanya atau TikTok Shop dalam artian toko-toko di dalam TikTok itu akhirnya orang bisa berjualan sendiri di situ. Nah ini orang bisa berjualan sendiri termasuk yang tadinya nih apa itu konveksi dia di drop ke pasar Tanah Abang gitu kan. Nah, dengan adanya TikTok membuka TikTok Shop, dia bisa jualan sendiri tanpa dipasarkan ke Tanah Abang. Nah, sehingga pasar-pasar di Tanah Abang ada beberapa yang protes. Kenapa? Karena sepi, orang pada belinya di TikTok. Nah inilah tadi ilmu ekonomi teori mempelajari gejala-gejala yang timbul. Ini sedang dipelajari nih oleh pemerintah. Ini ini era digital memang gitu, era digital nih. Tapi orang bisa jual sendiri, konveksi bisa jual sendiri, kemudian eh, apa namanya TikTok seller ya, TikTok seller itu orang bisa jualan di TikTok gitu. Orang punya barang di rumah, rumahnya di kampung, bisa jualan. Sampai ada yang jualan kue gitu, ada jualan jualan kue, ada jualan makaroni, gitu, sampai seperti itu. Nah ini menyebabkan kegiatan ekonomi yang lain ya. Contoh tadi ya, yang sederhana adalah pasar Tanah Abang. Jadi ada beberapa konveksi yang akhirnya tidak jual ke Tanah Abang lagi. Kenapa? Karena si konveksi tadi tinggal buka toko di TikTok, dia bisa jualan dengan harga murah langsung ke konsumen. Nah, ini sedang dipelajari oleh pemerintah dengan fenomena atau apa tadi apa nih mengkaji gejala-gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Lagi dikaji nih, ya ini emang sudah terjadi seperti ini. Gitu. Terus gimana cara menanganinya? Ini seperti apa? Lagi dikaji oleh pemerintah. Bagaimana kebijakan kepada aplikasi TikTok khususnya yang TikTok Shop ya, TikTok Shop kemudian TikTok Affiliate. Gitu. TikTok Shop itu adalah kita bisa menjual produk sendiri. TikTok Affiliate bisa menjual produk yang ada di TikTok Seller adalah orang bisa menjual produk sendiri. Sedangkan TikTok Shop adalah orang bisa jualan di toko TikTok yang sudah disediain oleh aplikasi TikTok. Nah nah itulah salah satunya uh, ilmu ekonomi teori mempelajari gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan gitu kan. Dengan begitu kan secara ambil positifnya TikTok jadi punya pendapatan dari hasil penjualan para pengguna TikTok yang berjualan. Kemudian orang-orang yang berjualan di situ pun dapat pendapatan. Kemudian para yang memproduksi barang pun pendapatannya terjual jadi cepat karena yang banyak yang memasarkan. Sebenarnya itu meningkatkan kesejahteraan gitu. Kalau toh mau dirubah ya paling kebijaksanaannya, kebijakannya yang dirubah. Kalau pelaksanaannya kegiatannya sudah nggak bisa dirubah, itu sudah memasyarakat bukan hanya di apa namanya di Indonesia ya, di luar Indonesia apalagi di Amerika itu menjadi pengguna TikTok terbesar ya di dunia, yaitu 116 juta pengguna TikTok ada di Amerika. Jadi orang bisa jualan di rumah.
Selanjutnya, sampai di situ ya, untuk pembelajaran daripada hari ini, itu berkaitan dengan eh, dasar daripada konsep dasar daripada ekonomi ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian, kemudian prinsip dan inti masalah daripada ekonomi. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, eh, manggilnya apa nih? Bapak Ibu ya, Bapak Ibu atau Kakak ya, Kak Lilis, ada yang mau ditanyakan Kak Lilis mengenai pengertian daripada ekonomi secara mendasar. Untuk pekan depan kita akan bagi ke tiap kelas. Jadi masing-masing kelas pembelajarannya di masing-masing kelas. Kak Lilis, ada yang tanyakan Kak Lilis? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya, ini secara Ya, teori seperti ini. Belum ada hitung-hitungan, yang ada hitung-hitungan nanti di kelas 12 tuh. ya, Bapak juga memberikan contohnya dengan sangat detail, jadinya insya Allah sangat paham. Bu Ariati, monggo, ayah ditaroskan Ibu. Dari Cikampek kan Bu ya? Apa saya, Pak? Saya dari Jawa. Dari Jawa. Bukannya yang di Cikampek, bukan? Iya, Oh, bukan ya. bukan. Saya yang di Bekasi sama Setu. Oh, di situ, di sini. Sok, ada yang tanyakan Ibu, bagaimana Alhamdulillah, nih mengenai pembelajaran tuh? Mau tentang ini tadi, tentang ilmu ekonomi atau tentang pembagian pembelajaran? ya mengenai ilmu ekonomi, alhamdulillah sedikit-sedikit paham ya Pak. Mungkin karena Hmm. saya baru sekarang kelas 11, mungkin ya agak sedikit-sedikit mengenai akuntansi yang kemarin kelas 10 itu kan memang kebetulan saya belajar Iya, sama anak saya I- dibantu. Makanya saya Ibu sedikit mah, Ibu kelas 12 kan ya? Kelas aku 11 ya? uh, uh. Iya, kelas 11 Ibu udah belajar kelas 12 itu. Luar biasa. Makanya mulai semester ini kita rubah ya. dibantu Pak. Iya. Udah dipakai belum itu ilmunya? Iya, baik-baik. Ilmu pembukuannya udah dipakai belum? Dipakai Hah? catering Pak buat hitung-hitungan, saya bikin jurnal. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Kelas 11, kelas 10 ya saat itu. Itu sudah ngerti bikin jurnal, Masya Allah. Saya baru ini ya, waduh kayaknya harus per kelas ini, nggak bisa ini. Iya. Alhamdulillah paham. Ya, itu ya untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ya, secara kesimpulannya, pengertian ekonomi, yaitu pelajaran ekonomi dasar ini, yang pertama pengertian ekonomi, baik pengertian itu secara apa, secara asal kata ya, ataupun secara luas. Lawan baru Kemudian, dari kemudian secara tadi prinsip ekonomi, prinsipnya kekeh ya, ilmu apa, ekonomi itu prinsipnya kekeh bahwa untungnya harus untung apa, modalnya kecil, untungnya gede gitu. Kesimpulannya begitu tuh. Prinsip ekonomi itu modalnya kecil aja tapi untungnya gede. Kemudian ada inti daripada masalah ekonomi adalah masalahnya adalah kebutuhan manusia tidak terbatas sementara sarana sarana untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Maka muncullah namanya masalah ekonomi. Nah, ini yang terus dikembangkan, dipelajari sehingga bermunculanlah apa ilmu ekonomi di bidang-bidang yang lain. Kemudian itu sebagai kesimpulannya ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, jadi mulai minggu depan nanti pembelajarannya sesuai kelas ya, Bu Ariati ya. Baik Pak. Kalilis
Kak Lilis boleh ditanyakan ke Mas Al ya. Kak Lilis adanya di kelas apa? Jadi Ya, supaya kita ada pengulangan-pengulangan pembelajaran gitu. Mas Al itu yang ada di PKBM tiap hari ya, Pak? Iya, betul itu. Oh, iya, Iya, iya. Mas Al itu dia kan apa namanya adminnya ya. Dia yang tahu Kak Lilis daftarnya di kelas berapa gitu. Iya, iya, Gitu iya. ya. Karena kalau kelas 12 otomatis kita akan banyak latihan-latihan soal. Nah, Oh, jadi iya, Pak. kelas 12 itu banyak latihan-latihan soal karena semester kedua nanti itu sudah ngitung-ngitung betul-betul full belajar akuntansi dari nol. Itu satu semester full belajar akuntansi. Di semester pertamanya adalah eh, latihan-latihan ya, Emang kalau pengulangan. akuntansi bukan jurusan buat IPA ya, Pak? Ini IPS, kalau kalau ekonomi ini IPS. Enggak, maksudnya kalau Kali kan ini kata Bapak kalau kelas 12 itu fokus belajar akuntansi di kelas 12 ini. Berarti kalau akuntansi bukannya yang jurusan IPA aja? oh enggak, akuntansi itu hanya IPS aja. Oh, malah sebaliknya. Saya kira malah IPA aja. Oh, kembali. Iya. Jadi pelajaran akuntansi itu kan urutannya dari ilmu ekonomi ini, bagian Oh, daripada ilmu ekonomi. Jadi ekonomi ekonomi perusahaan maksudnya itu. Ekonomi perusahaan kan di perusahaan memerlukan pembelajaran akuntansi. iya, Pak. Sekalipun hitung menghitung, tetapi itu maksudnya ke pelajaran ke jurusan IPS bukan ke IPA Oh, iya, Pak. gitu. Kak Lilis jurusan IPS kan apa IPA? Saya IPS. Oh iya betul kalau IPS berarti di sini. Karena IPA di situ hitung-hitungannya ke rumus-rumus berkaitan dengan apa fisika ya di situ pelajarannya di hal-hal seperti itu. Iya, Pak. Cukup ya pertemuan hari ini ya. Nanti kita Iya, Pak. lanjutkan sekali lagi Kak Lilis nanti ikutnya di kelas berapa supaya nanti pelajarannya sesuai ya, tidak ada pengulangan. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada kan nomornya ya, Kak Lilis ya? Ada nomor Kak Mas Al? Nanti saya samperin langsung aja dah, Pak. Kan dekat rumah saya. Oh, Kak Lilis deket di situ rumahnya. Deket banget, cuman beberapa meter dari PKBM. Oh, ya udah. Nanti ya. Nanti kan saya share ininya apa linknya itu. Oh, ini yang kelas 12, ini yang kelas 11. Seperti itu. Iya, baik, Pak. Oke. Itu aja pertemuan pada hari ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.